Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya ingin coba membahas saham BEX ya, BEKS ya, Bank Pembangunan Daerah Banten. Ya, ini permintaan dari subscriber ya. Kalau kita lihat ya, data akumulasi distribusi garis yang di bawah ini menunjukkan bahwa Bandar melakukan penjualan penjualan berkepanjangan ya, distribusi panjang ini ya. Jadi istilahnya ada rencana dari bandar untuk melakukan buang barang tetapi secara pelan-pelan ya, dan tidak menimbulkan gejolak di pasar ya. Kalau kita lihat di sekitar bulan Maret dia kan mencapai puncak nih di bulan Maret ya, yang diawali dengan kenaikan di bulan Februari ya. Dia menaikkan dengan 5 fase ya, sesuai dengan elliott wave 1 2 3 4 5. Ini sempurna ini elliott wave-nya ya. Kemudian dia melakukan distribusi langsung hard ya. Langsung hard. Anda perhatikan ini berapa candle ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 candle ya. Di 19 candle ini yang B cuma satu, yang B yang satu candle hijau yang ini. Gila ini apa namanya, benar memaksa retail untuk out dari pembelian yang di atas. Ini kita bisa lihat bahwa awan Ichimoku itu di sekitar 80-an ya, 87, 85 sampai berapa ini, sampai 127. Masih ada trader yang nyangkut di atas itu. Ini karena ada kenaikan spike ya. Jadi ini mungkin juga karena data sebelumnya kan dia ini apa namanya, istilahnya baru diangkat dari saham gocapan ya. Jadi langsung diangkat ke atas, menarik retail, kemudian langsung dimainkan sama bandar untuk melakukan distribusi ya setelah diangkat ya. Kemudian setelah dia melakukan distribusi ABC, dia sideway ya. Sideway ini menunjukkan bahwa dia tidak ingin saham ini turun lebih dalam. Jadi dia tetap melakukan penjualan tapi tidak keras ya, soft ya. Kemudian setelah masuk bulan Juni ya, bulan Mei dulu ya, bulan Mei, awal bulan Mei, dia melakukan markup harga ya, dengan tujuan penjualan di harga atas ya. 1 2 3 4 5. Ini juga sempurna ya, elliott wave sempurna ya. Sampai di puncak ini dia jualan di harga atas. Anda lihat ada garis tipis di atas candle ya, dengan volume tinggi. Di sini dia melakukan penjualan di harga atas, dan ini kelihatan diserap sama trader, sama retailer ya. Kemudian dia melakukan distribusi hard lagi. Ini bukan lemah lagi, udah hard nih. Kemudian ditahan sama dia di sekitar awan Ichimoku ya. Ini kenapa ditahan sama di sekitar awan Ichimoku? Karena di daerah sinilah titik-titik pembelian retail dan trader itu yang paling banyak. Jadi menjaga optimisme pasar dan menjaga optimisme retail tidak keluar dari saham ini. Karena kalau sahamnya masih dekat-dekat ya, misalnya masih nggak jauh-jauh dari pembelian retail, biasanya kan retail akan tahan, tidak akan jual ya, kecuali turun mendadak ya. Makanya ditahan sama dia ini di sekitar awan Ichimoku. Kemudian setelah bulan Juli, minggu kedua ya, Juli, kelihatan awan Ichimoku menipis ya. Ini menunjukkan bahwa banyak retail yang cut loss ya, disertai dengan
proses pengusiran retail yang dilakukan oleh bandar ya. Dia melakukan penurunan berapa candle ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle ya. Dia usir penumpang gelap. Kemudian sehari setelah itu baru dilakukan pengangkatan harga ya. 1, 2, 3. Sekarang berarti wave yang terakhir ini masuk wave 3, 1, 2, 3 ya. Tapi tujuan bandar kelihatan juga masih tetap sama. Dia ngangkat barang ini hanya untuk melakukan distribusi. Ini ditandai dengan penurunan akumulasi distribusi garis yang di bawah ya. Ya. Kemudian kemungkinan ke depan apakah saham ini akan naik? Kemungkinan sih masih naik ya, karena ini masih wave 1, 2, 3, masih wave 3. Wave 3 ini biasanya barang bandar itu masih masih banyak biasanya kalau wave 3 ini. Kemudian tapi tetap harus memperhatikan kita ini posisi bandar ya. Setelah saya cek dari data yang saya kirimkan tiap hari kepada anggota Telegram ya, subscriber Telegram, ternyata mulai dari tanggal berapa ini? Tanggal 2 dia itu sudah melakukan pembelian, kemudian penjualan dilakukan sekitar tanggal 4 ya, 4, 5, 6 ya. Ya, jadi kelihatan bandar walaupun candle naik, volume naik, dia melakukan penjualan di situ. Itu artinya dia masih melakukan distribusi barang terhadap retail ya. Cuma karena ini mungkin masih wave 3, dia belum terlalu intens untuk jual ya. Kalau nanti masuk di wave 5 setelah ini akan intens ya kemungkinan ya. Jadi kedepannya kemungkinan dia naik, tapi tujuannya bukan untuk mengangkat harga ke atas, bukan. Tujuannya itu hanya untuk menjual barang dia yang sudah dia kolek dari awal ya, dengan mungkin sekitar 60, 80, 60, 70, 80 lah yang paling maksimal dia beli ini. Jadi kemungkinan ke depan kalau mau main cepat boleh ini diambil hanya pada saat merah, jual pada saat hijau ya. Tidak boleh dikejar harga yang seperti ini. Bisa diguyur sama ini ke bawah ya. Kemudian ini kan 1, 2, 3 ini masuk wave 3 tadi ya. Kemungkinan yang 2 candle terakhir merah ini itu udah awal dari wave 4 penurunan. Tapi kalau kita lihat dari belakang, sebenarnya ciri dari saham ini diangkat harga kemudian diturunkan ke bawah ya. Dan itu agak lama biasanya proses untuk ngangkat lagi. Yang terakhir ini aja dia berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 2 minggu dia MA kan 10 ya. Berarti 2 minggu dia melakukan proses istilahnya itu distribusi halus sebelum diangkat. Dan ini juga bisa kemungkinan seperti itu juga nih yang candle terakhir ini. Karena di belakang juga saya lihat polanya sama. Nah ini mirip ya. Diangkat, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Tapi bahkan ada yang ini saya lihat ini bisa 2 bulan, 3 bulan, sebulan ini yang ini ya. Kemudian yang ini sekitar semingguan, ini mungkin juga sekitar semingguan apa lebih ya. Jadi mungkin Anda harus tunggu mungkin seminggu lagi baru bisa masuk ini ya. Baru ada peluang mungkin dia akan naik ke atas ya. Tapi itu juga tergantung sama keadaan. Yang namanya bandar itu kan dinamis ya. Kalau retail yang banyak cut loss di atas, dia akan angkat ke atas ini saham. Tapi kalau retail yang di atas masih bertahan, tidak cut loss, dia akan biarkan dulu sampai berapa lama. Setelah nggak sabar retail cut loss baru diangkat ke atas. Kemudian kalau kita lihat akumulasi distribusi yang terakhir kan dia naik turun lagi ya. Ini artinya dinaikkan sesaat, diturunkan sesaat ya. Ini kan naiknya cuma 3 candle, diturunkan 2 candle, dan mungkin akan turun lagi seperti pola yang ini nih, yang ini. Tahan di atas, naik, tahan di atas, jualan dia pelan-pelan, kemudian tahan, naik di atas, jualan pelan-pelan. Setelah barang dia habis nanti, itu akan biarkan sama dia sama pasar. Dan itu ada kemungkinan akan longsor. Ya, tapi karena ini masih di wave 3,
masih ada harapan untuk naik ya, masih ada harapan. Dan biasanya kalau wave 3 ini kan wave yang paling panjang ya, cuma yang namanya bandar kan punya siasat sendiri, kita hanya bisa menebak aja. Oke, demikian kira-kira penjelasan mengenai saham BEX, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Bahan ini bisa menjadi pertimbangan Anda untuk minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.